Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, warga negara itu perlu dan memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Dan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, agar bisa terwujud sebuah pendidikan yang berkualitas itu harus dilakukan yang namanya proses penjaminan mutu. Nah, di Indonesia itu dikenal ada namanya sistem penjaminan mutu internal dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2016. Nah, dari sistem penjaminan mutu pendidikan itu kita kenal ada dua macam, yaitu penjaminan mutu yang dilakukan di tingkat internal sekolah dan penjaminan mutu yang dilakukan di tingkat eksternal. Jadi ada penjaminan mutu internal atau dikenal dengan nama SPMI dan penjaminan mutu eksternal atau SPME. Nah, siapa yang melakukan penjaminan mutu internal? Yang melakukan penjaminan mutu internal adalah lembaga pendidikan itu sendiri, sekolah itu sendiri di bawah koordinasi kepala sekolah. Maka agar ini bisa dijalankan, kepala sekolah membentuk yang namanya tim penjaminan mutu sekolah, tim penjaminan mutu sekolah TPMPS. Di mana di TPMPS itu ada dua organ yang penting, yaitu tim pengembang dan tim auditor. Selama ini di sekolah-sekolah kita itu sudah ada tim-tim pengembang, ya, apapun namanya. Tetapi ada tim-tim yang ditugaskan untuk mengembangkan program-program kerja sekolah, mulai dari bagaimana mengembangkan sarprasnya, bagaimana mengembangkan kegiatan kesiswaannya, bagaimana mengembangkan kurikulumnya, dan seterusnya. Banyak kegiatan yang sudah dibuat oleh tim-tim pengembang ini. Dan banyak tim-tim dengan berbagai macam nama yang tugasnya untuk mengembangkan. Tetapi di sekolah itu belum ada yang namanya tim auditor, yaitu sebuah tim yang khusus ditugaskan untuk mengaudit dari apa yang sudah direncanakan oleh sekolah itu. Yang tugasnya mengontrol apakah rencana itu dijalankan dengan baik apa tidak. Apakah rencana itu dijalankan sesuai dengan jadwalnya apa tidak. Apakah rencana itu dijalankan dengan pembiayaan yang sesuai dengan rencana apa tidak. Apakah rencana itu yang dijalankan itu mencapai tujuan apa tidak. Ini selama ini tidak ada tim khusus yang melakukan. Semuanya dilakukan oleh kepala sekolah. Dan kalau kepala sekolah sudah lupa melakukan itu, maka di sekolah tidak ada proses penjaminan mutu. Aktif terus melakukan aktivitas terus, tetapi tidak ada penjaminan kualitas. Apakah kualitasnya bagus apa tidak, tujuan tercapai apa tidak, tidak ada itu, tidak ada kendali mutunya. Oleh karena itu, maka dalam sistem penjaminan mutu internal ini wajib hukumnya seorang kepala sekolah membentuk dengan SK kepala sekolah tim penjaminan mutu sekolah. Nah, tim penjaminan mutu sekolah tadi yang dibentuk harus diberi orientasi, dipahamkan tugas-tugasnya, kemudian diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan penugasan yang diberikan. Goalnya adalah bagaimana sekolah itu menjadi bermutu. Ini harus dilakukan. Kalau ini dilakukan oleh sekolah, maka nanti akan terjadi proses peningkatan mutu secara bertahap di tingkat sekolah itu. Karena apa? Karena setiap kegiatan itu orientasinya pada mutu, sebab di setiap aktivitas selalu dinilai berapa skor mutunya oleh para auditor yang ditugasi di sekolah itu. Misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara bendera hari Senin. Selama ini upacara hari Senin itu yang menjadi sebuah rutinitas yang tidak ada evaluasinya, tidak ada instrumen yang disiapkan, tidak ada petugas yang mengevaluasi. Coba misalnya dalam sebuah aktivitas upacara itu misalnya, itu kan ada banyak unsur. Satu, bagaimana petugasnya, petugasnya. Mulai dari persiapan, apakah petugasnya itu melakukan persiapan latihan atau tidak. Itu dari si persiapan. Itu mestinya dibuat instrumennya. Dari si persiapan, adakah penunjukan tim, apakah waktu penunjukan petugas itu ada durasi waktu yang cukup, atau hanya mendadak saja. Nah, ini sudah harus dibuat. Kemudian apakah tim yang ditunjuk itu melakukan persiapan, itu di persiapannya. Kemudian di dalam pelaksanaan itu mulai bagaimana ketepatan waktu upacara, kemudian bagaimana pembawa acaranya, ada tidak kesalahan ketika dia membawakan acara. Nah, ini harus dinilai. Rentangnya misalnya pembawa acara nilainya antara 0 sampai 10 atau 1 sampai 10. Ya kualitasnya dengan rubrik tertentu, kemudian pembawa acaranya nilainya 8.
Kemudian ketepatan waktunya, misalnya ketika dilaksanakan tepat waktu jam 7 persis sudah siap, itu nilainya 10. Ketika lebih dari 5 menit misalnya menjadi 9, kemudian lebih dari 6 menit menjadi 8, 7 menit menjadi 7 dan seterusnya. Sehingga semakin tepat waktu, maka nilai ketepatan waktunya semakin tinggi. Kemudian bagaimana petugas benderanya? Ada enggak kesalahan? Kesalahan 1 itu mengurangi, ya, kesalahan 2, kesalahan 3, sehingga semua dinilai 10, tapi kalau ada kesalahan mengurangi nilainya. Kemudian bagaimana pembaca Pancasila ajudannya, bagaimana pembina upacara memberikan pembinaannya, ya, apakah bertele-tele atau to the point, intinya kena dan seterusnya, itu juga dinilai. Kemudian bagaimana kedisiplinan peserta, bagaimana lagu Indonesia Raya dinyanyikan, bagaimana bendera dinaikkan, ketertibannya, bagaimana ketika menyanyikan lagu Hening Cipta dan seterusnya. Sehingga semua unsur yang ada dalam pelaksanaan upacara itu dilakukan penilaian, sehingga upacara hari Senin tanggal sekian nilainya sekian. Nanti dibandingkan lagi di minggu berikutnya. Harapannya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu itu ada minimal, ada konstan, tidak turun. Ya, syukur bisa ada peningkatan terus. Sehingga upacara itu menjadi bermutu. Upacara itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai pendidikan. Itu baru upacara. Belum nanti misalnya kegiatan pembelajaran. Belum nanti kegiatan rapat rutin bulanan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Semuanya dilakukan audit oleh auditor yang sudah ditetapkan. Sehingga hasil auditor itu, kemudian hasil audit itu kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah dan juga kepada yang diaudit. Sehingga yang diaudit mengetahui kelemahannya, mengetahui kelebihannya, kepala sekolah mengetahui kelebihan kelemahannya, dan yang apabila perlu dilakukan langkah-langkah, maka kepala sekolah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah atau mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam bentuk apakah pemberian fasilitasi atau pemberian pembinaan atau dukungan pembiayaan, atau bahkan kalau perlu juga memberikan sanksi kepada yang tidak melaksanakan tugas, karena memang dari sisi sumber daya sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan, sudah dilatih, tapi kalau nilainya jelek ya berarti ada pada SDM-nya, mungkin tidak disiplin, mungkin tidak tanggung jawab dan seterusnya. Nah, disitulah fungsinya kepala sekolah melakukan kontrol terhadap laporan dari tim penjaminan mutu, khususnya dari tim audit. Itu dari sisi internal. Dari sisi eksternal, sebenarnya pemerintah daerah, provinsi, pusat itu juga memberikan dukungan misalnya memberikan bantuan sarana-prasarana. Itu adalah dukungan dari pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sekolah atau dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Kemudian LPMP memberikan bantuan teknis bagaimana menyusun perencanaan yang baik dengan program SPMI-nya atau dengan program sekolah modelnya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk membantu sekolah agar berkualitas. Nah, kemudian juga dari Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah, BAN SM misalnya, itu melakukan akreditasi, itu sebenarnya juga merupakan kegiatan penjaminan mutu eksternal. Sehingga kita di internal itu terdorong untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Itu penjaminan mutu eksternalnya. Jadi kalau dipadukan antara penjaminan mutu eksternal dan penjaminan mutu internal, maka nanti akan terjadi peningkatan mutu yang simultan. Sehingga tercapai mutu pendidikan yang baik atau pendidikan menjadi lebih berkualitas. Maka mari sesuai dengan porsinya masing-masing, kepala sekolah, guru melakukan penjaminan mutu di tingkat internal, kemudian lembaga-lembaga lain yang eksternal juga melakukan penjaminan mutu eksternal. Sehingga penjaminan mutu internal berjalan, penjaminan mutu eksternal berjalan, akan terjadilah penjaminan mutu yang komprehensif di tingkat sekolah, yang akan melahirkan pendidikan yang bermutu, yang itu adalah haknya masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.